Candi Suku dan Candi Ceto yang dibuat pada zaman Kerajaan Majapahit menyimpan misteri terkait berkurangnya kekuasaan mereka di Tanah Jawa. Ya, Ayu dan juga pemirsa, kedua candi ini memiliki bentuk yang serupa dengan candi-candi pada peradaban masa Inka dan Maya di Amerika Latin. Benarkah kedua patung ini memiliki keterkaitan? Pemirsa, berikut segmen Rahasia Zaman. Sisi barat lereng Gunung Lawu memang memiliki keindahan tersendiri, dan untuk sampai ke sini juga kita harus melewati jalan yang cukup terjal. Tapi selain keindahan lereng gunungnya juga, di sini ada candi yang sangat unik baik dari bentuk serta reliefnya dibandingkan seluruh candi yang ada di seluruh Pulau Jawa peninggalan leluhur kita. Terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Candi Suku dan Candi Ceto memang menyimpan beragam misteri peninggalan leluhur. Di lokasi ini, kita menemukan relief serta beberapa patung yang menggambarkan jenis kelamin manusia. Relief ini terlihat jelas saat kita memasuki gerbang Candi Suku. Sebelum memasuki teras pertama, tampak pahatan yang menggambarkan penyatuan lingga dan yoni, atau kelamin pria dan wanita. Keeksotisan patung dan relief yang ada di Candi Suku sebenarnya bukan bermaksud untuk menggambarkan hal tabu dalam budaya masyarakat. Candi ini berorientasi pada Siwa Buddha Tantrayana. Maknanya sakral, yaitu penyatuan lingga, lambang kelamin pria, dengan yoni, lambang kelamin wanita. Salah satu ajaran Tantrayana menjelaskan tentang Buana Alit dan Buana Agung. Ini menggambarkan hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Oh, frenulum itu frenulum. Ulup ya, satu itu. Dua, ini identik dengan kesucian. Tiga, ereksi. Keempat, harus dijaga, dikendalikan karena ibu ini bahaya, Bu. Itu adalah unsur-unsur prasejarah. Justru biasanya ketika mereka itu mengharapkan zaman bahagia, maka mereka akan mengungkapkan kembali unsur-unsur budaya yang lama. Nah, disitulah kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang untuk orang sekarang tampaknya eksotis. Tetapi pada waktu itu sebetulnya itu lebih pada menonjolkan unsur-unsur kehidupan tadi. Pembuatan serta bentuk patung dan relief ini dilatar belakangi keinginan para petinggi Kerajaan Majapahit terhadap kelanjutan kekuasaan mereka di Tanah Jawa. Pengaruh Hindu di pulau ini berkurang saat Kerajaan Islam Demak mendesak Kerajaan Majapahit. Memudarnya pengaruh Hindu di Pulau Jawa juga turut mempengaruhi bentuk Candi Suku. Jika Candi Hindu biasanya berbentuk bujur sangkar dengan titik pusat di tengahnya, tidak demikian dengan Candi Suku. Candi ini berbentuk menyerupai punden berundak atau piramida yang terpotong di bagian puncaknya. Terdiri dari beberapa teras, hal ini sedikit menyalahi pola dari buku arsitektur Hindu Wastuwidya yang menerangkan Candi Hindu harus berbentuk bujur sangkar dengan pusat persis di tengah-tengahnya yang menjadi tempat paling suci. Candi Suku dibangun pada 1437 Masehi. Ini terlihat dari relief Gapura Butamangan Wong atau Gapura raksasa memakan manusia. Meski sempat terlupakan setelah pembangunannya, penemuan kembali kedua candi ini terjadi pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa. Saat itu, Thomas Stanford Raffles menugasi Johnson, Residen Surakarta, untuk mengumpulkan data demi mendukung penulisan bukunya yang berjudul The History of Java. Secara keseluruhan, Candi Suku merupakan simbol dari penyempurnaan manusia menuju tahapan selanjutnya atau yang biasa disebut juga dengan ruwatan. Hal ini tercermin pada cerita yang terdapat di setiap relief di kawasan Candi Suku. Salah satunya adalah kisah Dewi Uma atau Parwati yang diusir dari swarga loka. Uma dikutuk menjadi durga oleh raksasa betina karena berkhianat dari suaminya Sang Batara Guru atau Dewa Siwa. Untuk dapat kembali ke swarga loka,
Durga memerlukan bantuan Sadewa, satu dari Pandawa 5 untuk bersedia meruatnya. Namun sayangnya, Sadewa pun menolak permohonan sehingga terjadilah perkelahian yang akhirnya Sadewa bersedia meruat Uma untuk dapat kembali ke Swargaloka. Jadi bentuk Candi Suko ini sendiri sebenarnya menggambarkan Gunung Mandragiri yang dahulu digunakan oleh para dewa dan raksasa untuk mengaduk laut dalam mencari tirta amerta atau air suci yang dapat membuat sang peminumnya hidup abadi, ya Pak ya. Nah, biar Gunung Mandragiri ini nggak tenggelam, ditopang oleh sang kura-kura yang dipercaya merupakan penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dan cerita mengenai Gunung Mandragiri ini terdapat dalam kitab Adiparwa, yang merupakan kitab pertama dari kisah Mahabharata. Candi seluas 5.500 meter persegi ini juga memiliki kesamaan dengan bangunan-bangunan yang ada di Saqqara Mesir, Chichen Itza, serta Copan di Honduras. Selain keunikan bentuknya, di kawasan Candi Sukuh juga terdapat patung yang memiliki kesamaan dengan patung dari bangsa tertua di dunia. Di antaranya, patung berbadan manusia yang memiliki sayap burung yang ternyata mirip dengan patung bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Tak jauh dari sini terdapat Candi Cetho yang berjarak 7 km dari Candi Sukuh. Berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, Candi Cetho memiliki pemandangan yang lebih indah dari Candi Sukuh. Posisinya yang berada di lereng Lawu membuat udara di sini cukup sejuk. Candi Cetho memiliki bentuk serupa dengan Candi Sukuh yang memiliki 9 halaman teras. Yang menarik dari candi ini adalah bentuknya yang mirip dengan candi di peradaban bangsa Inka Maya Amerika Latin. Patung di kawasan candi ini sama sekali tidak mencerminkan gurat wajah orang Jawa. Wajah yang tampak adalah wajah orang Sumeria, bangsa dengan kebudayaan tertua di dunia. Pakaian serta perhiasan yang digunakan pun cukup berbeda. Jika orang Jawa menggunakan sumping pada bagian telinga, tidak demikian dengan patung di Candi Cetho. Memang ada teori-teori yang mengatakan berkaitan dengan teori difusi ya. Difusi itu yang mengatakan bahwa gagasan itu muncul di satu tempat kemudian disebarluaskan ke tempat lain dengan secara bertahap begitu. Nah, itu bisa jadi ada semacam hubungan seperti itu. Bentuk serta sejarah candi di lereng Gunung Lawu ini memang menjadi daya tarik bagi siapa saja yang ingin mengupas lebih dalam warisan leluhur di tanah air. Candi Sukuh dan Candi Cetho memang menjadi candi yang memiliki keunikan dari bentuk serta relief dibandingkan seluruh candi yang ada di Pulau Jawa. Tidak hanya itu, bentuk patungnya yang tidak mencerminkan orang Jawa menghadirkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya, ada hubungan apa leluhur kita dengan bangsa tertua di dunia? Adakah sebuah keterkaitan yang erat atau hanya kebetulan belaka? Setelah candi, usai jeda